Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Ramadhani dari kelas 5 SDN Sejati 2. Saya akan mereview buku yang berjudul Si Tukang Sablon, penulis Sano Sugro, penerbit Dr. Supomo, dan 52 halaman. Saya mereview buku ini dengan metode AI. Alasan saya memilih buku ini karena bukunya sangat menarik dari segi gambar, dari segi tulisannya, saya sangat suka. Isi buku ini adalah, suatu hari ada seorang anak bernama Sandi. Dia ingin pergi ke sekolah. Namun ia tidak langsung pergi ke sekolah, melainkan dia pergi ke rumah pawayan. Di rumah pawayan ada seekor kuda. Sandi pun menggambar seekor kuda tersebut. Tidak lama kemudian pawayan itu datang menghampiri Sandi, lalu bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Sandi pun menjawab, "Saya sedang menggambar kuda." Pawayan pun langsung menjawab lagi, "Mengapa engkau tidak langsung ke sekolah?" Ucap pawayan. Sandi pun menjawab, "Karena saya ingin menggambar." Pawayan pun bertanya lagi kepada Sandi, "Sekarang engkau cepat pergi ke sekolah?" tanya pawayan. Sandi pun menjawab, "Iya Pak, saya pergi sekarang." Sandi pun pergi ke sekolah. Sampainya di sekolah, ia ditanya oleh gurunya Pak Bakti karena ia telat. "Kenapa engkau telat, Sandi?" Lalu Amang pun teman Sandi yang berbadan paling besar meneriaki Sandi dengan mengucapkan, "Hei gendut, cepatlah menjawab." Pawayan pun membentak Amang karena mengajak Sandi. Lalu Sandi pun menjawab, "Karena saya tidak langsung pergi ke sekolah Pak, melainkan saya menggambar dulu." "Mengapa engkau menggambar?" "Karena saya sangat ingin belajar menggambar." Pak Bakti pun langsung menyuruh Sandi duduk. Seistirahatnya sekolah, Sandi pun didatangi kakaknya yaitu Sita. Sita pun meminta spidol Sandi. Sandi pun menjawab, "Tidak, ini spidol saya, bukan milikmu." Sita pun lalu marah dan pergi lagi ke rumah. Sepulang sekolah, Sandi tidak langsung ke rumah, melainkan dia ke rumah temannya yang bernama Nurdin. Di rumah Nurdin dia makan, lalu dia pergi ke pasar. Sampainya di pasar, ia tidak belanja melainkan untuk menggambar. Dia lalu naik ke atap pedagang untuk mencari target gambar. Ia pun menemukan target gambar, yaitu penjual ayam. Setelah menemukan target gambar, anak-anak pasar pun meneriaki Sandi karena ia terus di atap diam. Anak-anak pasar pun lalu pergi. Lalu Sandi dan Nurdin pun pergi ke rumah. Sandi pun pulang di rumah sangat sore, yaitu maghrib. Orang tuanya pun bertanya, "Mengapa engkau pulang terlambat, Sandi?" Lalu Sandi pun menjawab, "Karena saya tidak langsung pulang. Saya pergi ke rumah teman saya." "Mengapa engkau pergi ke rumah temanmu?" ucap ayahnya. "Karena saya takut dimarahin Kak Sita," kata Sandi. Lalu ayahnya pun menyuruh Sandi untuk beristirahat di kamar. Keesokan harinya Sandi pergi ke rumah pawayan. Ia langsung pergi ke belakang rumah pawayan. Di sana ada alat untuk menyablon baju. Sandi pun bertanya kepada pawayan, "Ini alat apa Pak?" Pawayan pun menjawab, "Ini adalah alat untuk menyablon baju." Lalu Sandi pun ingin sekali menyablon baju. Keesokan harinya ia datang lagi ke rumah pawayan. Ia pun belajar menyablon baju. Setelah 5 hari menyablon baju, ia pun bisa menyablon baju. Dengan kegigihannya ia menyablon baju, ia mengasih hadiah kepada gurunya. Lalu gurunya pun bertanya, "Siapa yang mengasihkan baju ini kepada saya?" Lalu Sandi pun menjawab, "Saya Pak." Setelah itu sepulangnya sekolah, banyak teman-teman Sandi yang ingin memesan baju kepada Sandi. Setelah itu Sandi pun membuat baju lalu pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia ke rumah pawayan lalu menyablon baju. Hikmah yang bisa kita dapat dari cerita tersebut adalah dengan kegigihan kita mencoba, suatu hari kita akan berhasil. Sekian, itu saja info dari saya dari mereview buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.